Oke, jadi ini pertemuan kita kedua di Medpen, dan di sini kita akan melanjutkan yang kemarin. Kalau yang kemarin kita akan belajar sampai kita sampai metodologi sampai pertanyaan penelitian. Nah, kalau kita sudah tahu pertanyaan penelitian, habis itu bab 2 kita mencari data-data data-data literatur. Bab 3 kita lanjut ke pengumpulan data. Jadi kurang lebih kalau kita ngomongin tentang laporan penelitian tuh isinya ini. Ini sama seperti skripsi. Skripsi itu pun kan laporan penelitian ya. Jadi satu latar belakang dulu kan bab 1 ya. Jadi isinya bisa ada rumusan masalah, ada tujuan, maksud, dan lain-lain. Nah, bab 2 kita ngomongin full literatur review. Nah, bab 3 kita ngomong tentang analisa data. Kita ngomongin tentang metode penelitian, metodologi penelitian. Bab 4 ini interpretasi atas data. Jadi ini kan di sini kita pengumpulan data. Ini salah. Pengumpulan data. Nah, di sini kita analisa sampai ada hasil, ya kan? Hasil akhir. Nah, 5 baru kita simpulan dan saran. Oke, lanjut. Jadi di minggu ini kita belajar cukup banyak, karena setelah ini kita akan langsung belajar di tahap langsung ngomongin tentang skripsi kita. Jadi ini kalau yang sekarang ini lebih global, nanti baru saya fokuskan ke skripsi kalian saja. Tapi kita harus outputnya, UAS-nya harus bisa menguasai dua-duanya. Jadi nggak cuman pola pikir penelitian kalian nggak stuck di cara membuat skripsinya kalian saja, tapi saya harap jika nanti kalian sudah sarjana, nanti kalian bisa membuat penelitian sendiri. Misalnya kerja di perusahaan, kemudian perusahaannya minta tolong teliti dong tentang customer behaviornya perusahaan kita. Nah, di sini kita akan belajar caranya supaya bermanfaat untuk kita, nggak cuma untuk skripsi aja. Sebenarnya pola pikir penelitian ini berguna untuk kapan aja sih, gitu ya. Jadi materi minggu ini kita akan belajar cara mengumpulkan data, ada metode-metodenya, dan bagaimana kita memastikan data kita ini valid, triangulasi data, lalu kita rasionalisasikan data kita. Bagaimana sih dari rumusan masalah itu rasional mendapatkan data yang tepat. Lalu kita akan belajar menganalisa data kita dari transkrip, misalnya wawancara atau apa. Lalu kita kelompokkan di sini dan kita interpretasikan menjadi hasil. Ya. Ini ada quotes dari Sun Tzu. Jadi jenderal yang memenangkan peperangan adalah biasanya jenderal yang sudah melakukan banyak perencanaan sebelum perang. Gitu ya. Kurang lebih quote-nya artinya gitu. Nah, kalau kita melakukan perencanaan dalam melakukan penelitian ini juga lebih baik. Kenapa? Daripada kita salah sasaran, itu akan kerja kita akan lebih bolak-balik. Jadi metode pengumpulan data ini ada banyak, ada kuesioner, ini biasanya kuantitatif. Jangan lupa materi seminggu lalu ya. Lalu kita bisa pakai dokumen, analisis dokumen. Kalau FIK biasanya analisis visual, analisis literatur, observasi ya, ini juga pernah, dan wawancara. Ya. Kalau yang ini 3 biasanya kualitatif.
Nah, kalau kuesioner kita bisa memanfaatkan media formulir online, atau ya kalau dulu kan mesti ngeprint, terus habis kamu ngeprint kamu coding sendiri itu lama, mending kamu pakai yang online seperti Google Form dan lain sebagainya. Itu akan memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Nah, di sini kalau kita ngomongin kuesioner, kayak yang minggu lalu saya bilang, peneliti tidak masuk ke dalam data. Jadi pure datanya dari luar gitu ya. Dan biasanya dianalisa dengan metode statistik. Kalau kalian ikut statistik kelas yang kemarin, semoga masih ingat. Di sini kan saya ingatkan sedikit tapi nggak ngajarin caranya gitu ya. Ada yang dipakai tuh dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Oke, lanjut. Di sini ada yang pertama statistik deskriptif, yaitu di sini cuma mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Jadi kalau kita ngomongin deskriptif, misalnya ada data kamu sudah bikin Google Form, ya sudah, ini cuma dibeberkan aja, cuman perancangan infografiknya aja yang mudah dimengerti, tidak ada penyimpulan, tidak ada penghitungan sama sekali gitu ya, tidak boleh diapa-apakan. Itu namanya deskriptif. Jadi misalnya persepsi per customer terhadap kenaikan harga produk. Pertanyaannya, kalau harganya misalnya dari 15.000 ke 20.000, apakah Anda mau beli ya atau tidak? Sudah, itu ditampilkan aja berapa persen yang ngomong ya dan berapa persen yang ngomong tidak. Itu deskriptif. Tidak ada maksud menyimpulkan. Nah, kalau kita ngomongin yang inferensial di sini, nanti kita ngomongin tentang kesimpulan, ada hipotesis. Jadi hipotesis itu kayak tebakan 1, tebakan 2. Tebakan 1, ya orang nggak mau beli. Tebakan 2, orang nggak mau beli. Itu kita menyimpulkan dari sistem statistik. Nanti saya akan coba mengingatkan lagi materi statistik. Nah, contoh-contoh statistik deskriptif. Nah, ini kayak misalnya distribusi frekuensi. Orang yang usianya 20-29, medianya segini, ada berapa orang? Ini kan cuma data yang dari apa adanya terus diletakkan begitu saja. Atau kalau frekuensi, ya ini sama juga, nilainya sekian, berapa yang nilainya 80, 90, ternyata ada 70 gitu. Atau tabulasi silang. Kalau silang ini, maksudnya silang itu apa? Ada dari sini, ada dari X, ada dari Y. Jadi kalau ternyata usia di atas 13 tahun, berapa yang puas, berapa yang tidak puas. 20-24, berapa yang puas, berapa yang tidak puas gitu ya. Ini silang, ada 2 variabel. Ini kan cuma 1 variabelnya, cuman ngitung usianya ada berapa banyak. Ini ujiannya nilainya sekian, berapa banyak. Nah, kalau ini kan usia berapa, puas atau tidak puas. Jadi usianya berapa itu variabel 1, kepuasannya itu variabel 2. Kira-kira paham sampai di sini? Oke, lanjut. Kalau deskriptif berikutnya ada namanya visualisasi data atau infografis. Kalau misalnya kalian dulu desain grafis belajar, ini juga pure memaparkan data yang sudah ada. Sama kan, ini kayak yang kemarin ya. Terus misalnya diagram Venn, hanya dengan memaparkan gini kamu tahu ada berapa yang bersilangan. Itu juga sebenarnya deskriptif ya, tidak ada penyimpulan secara otomatis. Kayak gini, ini kan mencari mediannya. Jadi membaca data ini, kita bisa datanya tidak menyimpulkan, tapi kita sebagai peneliti menyimpulkan gitu ya. Terus ini min, median, modus, nilai tengahnya jadi berapa ya. Ini kayak dulu waktu SMA. Atau ini juga ada Q1 kuartil bawah, tengah, atas. Ini juga SMA diajari gitu, penyebaran datanya. Kalau misalnya saya sebagai dosen tuh biasanya data nilainya anak-anak tuh harusnya gini. Jadi nilai tengah itu yang banyak, berapa persen yang pintar, berapa persen yang kurang nilainya gitu ya.
itu deskriptif. Nah, berikutnya inferensial. Ini agak ribet nih, yang mungkin kemarin kalian ngambil statistik itu ngeluhnya di sini ya. Inferensial itu sebenarnya mengambil sampel dari populasi. Misalnya populasinya orang Surabaya kayak gini ya, banyak. Yang diambil itu cuma sedikit di sini. Tapi dengan penghitungan statistik, dengan rumus-rumus statistik, orang segini banyaknya itu bisa mewakili segini banyaknya. Mengeneralisasi terhadap populasi. Nah, jadi di sini kan menarik kesimpulan dari data, gitu ya. Datanya mengambil sedikit tapi mewakili semua orang. Ada dua jenis, ada yang korelasional, ada yang komparasi. Jadi yang pertama mencari hubungan, yang kedua mencari membandingkan. Contohnya quick count pilkada, minat masyarakat kota terhadap produk. Nah, ini kalau misalnya kalian kerja di perusahaan, disuruh mencari kalau kerja desainer produk itu biasanya harus belajar menangkap market, gitu ya. Nah, ini korelasional itu mencari hubungan atau pengaruh antar dua variabel. Jadi variabel itu ada dua, ada yang terikat, ada yang bebas. Nah, kalau yang bebas keberadaannya tidak dipengaruhi variabel lain. Kalau terikat keberadaannya dipengaruhi variabel lain. Contoh, kalau kita ngomongin tentang pabrik, biaya yang dikeluarkan pabrik dalam memproduksi produk, ya. Misalnya ini saya bikin cerita, kalau pabrik tersebut bikin pensil misalnya, listrik, kemudian gaji karyawan, itu variabel bebas. Karena sebanyak-banyaknya pensil yang dibikin, gaji itu tetap sama. Misalnya pabriknya bikin 1000 pensil sama bikin 1 pensil, tetap gaji sesuai UMR. Tapi kalau variabel terikat, ya bahan bakunya. Kalau bikin 1, ya bahan baku yang dia keluarin ya untuk 1 pensil tersebut. Tapi kalau bikin 1000, ya bahan baku yang dikeluarin ya 1000 untuk 1000 pensil. Jadi bahan baku itu variabel terikat, dia dipengaruhi oleh variabel lain jumlahnya. Nah, variabel bebas itu ya gaji, listrik, semua yang dikeluarkan sama. Gitu ya. Kurang lebih paham? Nah, misalnya nih, kalau kita ngomongin analisis korelasional, contohnya kayak apa? Ada yang namanya hubungan antara penjualan produk dengan kenaikan harga produk. Misalnya kamu disuruh perusahaanmu menganalisa, kamu mau bikin produk sudah keluar nih, harganya mau naik, ngefek nggak? Nah, ada yang hasilnya positif di sini, ada yang negatif. Kalau positif dia kurvanya naik seperti ini, kalau negatif turun seperti ini, gampang. Ada yang tidak ada hubungannya, misal yang nggak ada hubungannya itu jumlah gaji, yaitu tadi jumlah penjualan produk dengan misalnya dengan gaji karyawan, biasanya tidak ada hubungannya, ya. Itu analisis korelasional. Nah, kalau komparasi, ini yang agak susah, biasanya pakai uji T dan analisis varians. Jadi ini membandingkan kondisi dua buah kelompok atau lebih. Jadi misalnya ada dua cerita, before and after, itu juga dianggap dua kelompok. Nah, kita ngomongin pertama sekarang uji T dulu. Uji T ini ada yang dependent, ada yang independent, sample t-test. Nah, kalau dependent membandingkan dua grup yang saling berpasangan. Jadi ini kan ini saling berpasangan itu salesnya satu dibandingkan sebelum dan setelah. Itu menggunakan dependent t-test. Coba kita lebih gampangnya kita akan pakai video ini. Ini gampang banget untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana aplikasi program Microsoft Excel dalam melakukan uji komparatif dua sampel yang saling berkorelasi, atau yang umum kita kenal sebagai parity test. Sebelumnya telah kami posting sebuah artikel yang membahas dasar-dasar teori tentang apa itu parity test. Kami juga telah memposting sebuah contoh kasus yang akan kita gunakan sebagai contoh latihan. Dan filenya juga dapat Anda download. Silahkan kunjungi blog kami di alamat http://freelearninggwordpress.com. Oke, di sini kita punya sebuah contoh kasus. Kita ingin mengetahui seberapa signifikan pengaruh pelatihan marketing yang diikuti oleh karyawan dalam mengimprove prestasi penjualannya. Di sini diperlihatkan data perbandingan rata-rata penjualan 15 orang sales sebelum dan sesudah mengikuti program pelatihan. Karena data ini tergolong data yang berpasangan, dalam artian bahwa masing-masing sales adalah sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Maka uji yang kita gunakan adalah uji parity test. Yang pertama adalah rumuskan sebuah hipotesis. Dalam hal ini, hipotesis 0 atau H0 adalah rata-rata penjualan sebelum mengikuti program pelatihan sama saja dengan rata-rata penjualan setelah mengikuti program pelatihan. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1-nya adalah rata-rata penjualan sebelum mengikuti program pelatihan tidak sama dengan rata-rata penjualan setelah mengikuti program pelatihan. Oke, buka program Excel. Pada tab data, pilih icon tab analisis. Bila icon tab analisis belum tampil pada ribbon, berarti menu tersebut belum terinstall. Untuk melakukan instalasi, caranya gampang. Klik icon Office button yang ada pada sebelah kiri atas tampilan Microsoft Excel seperti ini. Lalu klik menu Excel Option. Pilih Add-ins pada kotak dialog Excel Option. Kemudian pada box Manage, pilih Excel Add-ins. Lalu tekan button Go. Centang pilihan analisis toolpack. Nah, karena pada komputer saya pilihan ini sudah tercentang, itu karena saya sudah melakukan proses instalasi sebelumnya. Bila belum, silahkan centang analisis toolpack, lalu klik OK. Kemudian tunggu sampai proses instalasi selesai. Bila proses instalasi berhasil, maka apabila Anda memilih tab data, maka pada ribbon akan muncul ikon data analisis seperti ini. Selanjutnya klik data analisis, maka akan muncul sebuah kotak dialog yang menyajikan beberapa pilihan jenis analisis statistika. Nah, karena yang kita ingin lakukan adalah analisis t-test Parity to sample, maka pilih pilihan t-test Parity to sample, lalu klik OK. Selanjutnya pada menu input, masukkan data sebelum pelatihan, yaitu sel B2 sampai sel B17 sebagai variabel 1. Kemudian masukkan juga data setelah pelatihan, yaitu sel C2 sampai sel C12 sebagai variabel 2. Centang menu labels karena kita mengikutkan sel header pada range variabel 1 dan 2. Untuk nilai alpha, masukkan 0,05 karena tingkat signifikansi yang kita kehendaki adalah 5%. Namun terserah pilihan Anda. Bila Anda menghendaki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, misalkan 99%, maka silahkan masukkan nilai 0,01 sebagai nilai alpha. Kali ini saya pilih 0,05 saja. Kemudian pada output option, ketikkan nama worksheet baru, misalkan Parity Test. Lalu klik OK. Maka akan muncul sebuah worksheet baru yang menampilkan beberapa data statistik yang dianggap penting.
Untuk kali ini kita fokus pada nilai T-stat dan T-critical to tail. T-stat adalah nilai T hitung, sedangkan T-critical to tail adalah nilai T tabel. Dua nilai tersebut kita gunakan dalam menarik kesimpulan. Nah, karena T hitung yakni 2,553 lebih besar dari T tabel yaitu 2,145, maka T hitung berada di luar wilayah penerimaan H0, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga boleh disimpulkan bahwa rata-rata penjualan sebelum mengikuti program pelatihan tidak sama dengan rata-rata penjualan setelah mengikuti program pelatihan. Atau dengan kata lain, program pelatihan marketing memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi penjualan sales. Oke, lanjut kita ngomong tentang analisis dokumen. Nah, dokumen yang kita bisa pakai untuk penelitian ini macam-macam. Bisa ngomongin dokumen literatur. Jadi kita membandingkan literatur 1, literatur 2. Minggu lalu sudah saya bahas juga. Bisa juga ngomongin dokumen film, misalnya kalian mau meneliti pengaruh film terhadap desain misalnya. Gambar demi gambar film itu juga bisa kamu simpan. Gitu ya. Kamu kolek datanya, kumpulkan sebanyak-banyaknya, terus dibaca berulang-ulang, dikelompokkan, lalu diinterpretasi. Itu analisis dokumen. Jadi nanti minggu ini tugasnya kita akan mencoba mencari dokumen literatur yang sudah ada, lalu kita coba analisis gitu ya. Lalu berikutnya observasi. Nah, observasi itu ada 2 jenis, ada yang aktif, ada yang pasif. Mungkin teman-teman ada yang mau meneliti perancangan untuk baju untuk anak-anak misalnya. Baju untuk anak-anak yang aktif menggambar gitu. Jadi bahan apa yang bagus untuk anak-anak apa. Nah, di situ kalian bisa melakukan observasi, pergi ke TK, terus melihat gerak-gerik mereka. Nah, itu ada 2 observasi, bisa aktif. Kalau aktif kamu berinteraksi, kamu nanya-nanya, kamu terlibat di dalamnya. Kalau misalnya ada juga dulu peneliti itu meneliti tentang kehidupan orang-orang di desa X. Nah, dia tinggal di sana, itu namanya observasi aktif. Atau pasif, dia cuma diam dan mengamati, nggak ngapa-ngapain, tidak masuk ke dalam lingkungan penelitiannya. Lalu jenis keempat ada namanya wawancara. Nah, wawancara di sini tahapannya tentukan dulu siapa narasumbernya. Lalu buat dulu catatan interview, pertanyaannya apa aja. Lalu atau paling enggak goal jawaban yang harus kamu dapat itu apa. Baru lakukan interview. Nah, interview itu pun jangan langsung, Pak saya mau nanya gini. Enggak, kita warm up dulu, kita ice breaking dulu. Tanya-tanya, bikin itu relax. Karena kalau kamu langsung tegang, bisa jadi jawaban yang kamu harapkan tidak sesuai. Gitu ya. Lalu explore, jadi explore dulu luarnya. Misalnya pastikan dulu orang ini apakah sesuai dengan yang kamu harapkan. Bahas dulu latar belakang story yang ingin kamu dapatkan, data yang kamu dapatkan, penelitianmu itu latar belakangnya apa. Baru kita cari datanya, wawancara lewat core discussion. Lalu kita bikin sintesa atau summarizing. Temukan polanya, akan saya ajarkan juga. Lalu sintesakan, dokumentasi hasil, dan evaluasi. Nah, kalau sudah 4 metode itu, mungkin kamu sudah memilih salah satu. Bagaimana caranya kamu bisa tahu datamu itu valid atau datamu itu bisa dianggap data yang kredibel, bisa dipercaya. Jadi mengumpulkan data itu sebenarnya bisa dengan triangulasi data. Jadi datamu ini dianggap valid dengan cara ini. Pertama, teknik 1. Objek sama tapi
diberi metode yang berbeda-beda. Jadi objek data sama, misalnya kamu mau mengamati desa X, kamu mau observasi, kamu mau wawancara penduduk desa X, lalu kamu studi dokumentasi desa X. Itu objeknya sama, yaitu desa X. Baru kita lihat validitas dan reliabilitasnya. Maksudnya apa yang di sini? Apakah data yang kamu ambil itu benar? Apakah benar warga desa X, valid atau tidak, jumlahnya oke atau tidak, seperti itu. Kalau kamu wawancara cuma 1 orang ya tidak bisa mewakili 1.000 orang, terlalu jauh gitu ya. Itu namanya validitas dan reliabilitas. Lalu teknik kedua, satu metode tapi orangnya banyak, itu bisa. Jadi wawancara saja, lalu kamu bisa ke orang A, orang B, orang C, baru validitas dan reliabilitas. Teknik ketiga, satu metode, fenomenanya macam-macam. Betul. Misalnya ini ceritanya beda, ingin meneliti sifat atau karakter dari manusia. Nah, fenomenanya terjadi pada misalnya di fenomena musim dingin, musim panas, musim hujan. Kamu observasi apakah orangnya punya karakteristik yang berbeda, misal. Itu ya. Ini biasanya lebih ke scientific, banyak hal-hal sains yang dipakai ini. Itu 3 teknik triangulasi data. Nah, kalau kamu berangkat dari sebuah pertanyaan penelitian ini, saya kembali lagi, kita rewind lagi, terus kamu bingung, data apa sih yang sebenarnya saya perlukan dari sebuah pertanyaan penelitian saya ini? Takutnya saya ini nggak tahu nih saya mau kemana. Itu pertanyaan yang sering saya dapatin dari mahasiswa. Saya mesti ngapain? Datanya saya perlu ngapain aja? Berangkatnya itu dari pertanyaan penelitian. Baru kamu tahu data yang diperlukan itu apa, caranya apa, lalu siapa, aspek praktikalnya tuh apa yang harus kamu lakukan. Contoh, ini pertanyaan penelitiannya, bagaimana merancang buku bergambar untuk mengedukasi dan menarik perhatian anak terhadap permainan tradisional dengan batu sebagai alat bermain. Nah, di sini kamu breakdown dari kalimat ini saja, selama pertanyaan ini kamu breakdown data yang kamu perlukan tuh sebenarnya apa aja sih, sehingga kamu outputnya adalah sebuah buku bergambar. Outputnya itu kan ini, untuk mengedukasi dan menarik perhatian anak terhadap permainan tradisional dengan ini adalah output. Nah, berarti datanya apa yang kamu butuhkan? Apa aja, contoh nih, apa aja permainan tradisional yang menggunakan batu sebagai alat bermain. Terus bagaimana cara menarik perhatian anak terhadap permainan tradisional, atau bagaimana cara anak itu, apa sih yang membuat anak tertarik pada permainan, apa aja. Kita nggak usah fokus terhadap permainan tradisional, bisa juga kamu ngomong bagaimana sih anak itu bisa tertarik terhadap mainan. Nah, untuk tiap pertanyaan ini, untuk tiap data ini, kamu cari caranya untuk mendapatkan jawabannya apa. Wawancara, observasi lapangan, ke siapa, kemana. Nah, ini juga begitu. Itu ya, ini hanya sekedar contoh. Paling enggak dengan satu materi ini kalian terbuka, oh iya ya, harusnya tuh aku gini. Ini saya membukakan jalan pikiran kalian, anggapannya kayak gitu. Oke, lanjut ke cara menganalisa data. Jadi data kita ubah menjadi transkrip, lalu kita analisa dan kita interpretasi. Transkrip itu adalah dokumentasi dalam bentuk teks atas segala hal yang diucapkan dan didengarkan dalam proses wawancara. Jadi kamu rekam, lalu kamu salin semua sama persis apa adanya, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Kalau dalam kondisi laporan itu transkrip biasanya tidak masuk, maksudnya di lampiran gitu ya, tapi ada datanya. Nah, dari transkrip tersebut bagaimana kita membuat kesimpulan, bagaimana kita bisa menarik
hasil dari transkrip tersebut itu ada sistemnya coding. Nah, coding sebenarnya tuh ribet banget. Saya agak sulit menjelaskannya. Tapi ini saya baca buku punya Pak Boni Suherman, keren banget. Dia menyimpulkan cara coding yang gampang. Jadi dari sekian banyak panjang conversationmu dengan si orang tersebut, orang yang kamu wawancara, kamu bisa lakukan pertama kategorisasi, yang kedua, tahap kedua dirasionalisasi relasi. Jadi ini satu metode gitu ya. Tahap pertama, ini misalnya transkripmu berantakan kan, kita ngobrol kan sama orang itu ya ngalor ngidul apa semua. Tapi kamu setiap jawaban yang dia katakan kategorisasikan, itu tentang apa, dikelompokkan gitu ya, mana A, B, 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 C, 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 C. Contoh, kita tadi sudah ngomongin contoh tentang mainan tradisional. Ketika kita wawancara, setiap kali dia menjawab tentang minat bermain mainan tradisional, kasih kode, kalimat tersebut kasih kode A1, A2, A3, P1, P2. Itu ya. Jadi A dan P ini menjadi kodemu. Sudah ada di sini. Lalu direlasikan. Jawaban A, B, C ini kaitannya apa? Gitu ya. A dan B kaitannya apa? B dan C kaitannya apa? A dan C kaitannya apa? Setelah kamu kelompokkan, kamu kaitkan. Misalnya, cara anak berfokus pada sesuatu dengan minat bermain mainan tradisional. Oh, ternyata fokus pada sesuatu, orang bisa dibilang minat dan berfokus pada sesuatu itu bagaimana, bla 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 bla. Disimpulkan dari wawancara yang dipermudah dengan kategorisasimu itu. Ya. Lalu dari sini baru kita interpretasi. Kita menafsir. Di tahap interpretasi atau bab 4 ini kita boleh memasukkan diri kita, pendapat kita, pandangan kita terhadap hasil ini. Ya. 3 langkah interpretasi. Jadi pertama explore dulu, kita baca lagi transkrip kita pastikan data pengelompokan ini sudah benar, relasinya sudah benar. Baru kita mengungkap hal-hal eksplisit atau implisit dari data, dan kita baru memaknai sesuai konteks penelitian, interpretasi. Kadang-kadang orang menginterpretasikannya itu di luar yang harus kita cari gitu. Kadang-kadang terlalu lebar. Kita mungkin sudah interpretasi banyak, nanti kita eliminasi di sini. Lalu divalidasi dengan data-data di luar wawancara. Jadi hasil wawancara didukung oleh data ini, di data B, data C, itu boleh. Gitu ya. Sekian, terima kasih.